Bab 5. Keberanian sehari-hari. Lama-kelamaan saya mengerti bahwa ketika pikiran seseorang sudah ditetapkan, ketakutan pun hilang. Tahu apa yang harus dilakukan memang mampu menyingkirkan rasa takut. Rosapak. Sebelum menemukan hashtag 5 second rule, bila Anda meminta saya untuk memberikan contoh-contoh keberanian, saya pasti akan memberi Anda daftar orang-orang yang menciptakan sejarah. Saya tidak akan pernah mengatakan bahwa keberanian adalah beberapa hari yang dibutuhkan untuk bangkit dari tempat tidur, untuk berbicara kepada bos Anda, untuk mengangkat telepon, atau untuk naik ke atas timbangan. Saya pasti akan mengatakan kepada Anda bahwa keberanian adalah sebuah kata yang digunakan untuk menjelaskan tindakan keberanian yang sangat besar, yang termasuk orang-orang pemberani adalah peraih hadiah Nobel Malala Yousafzai, Leymah Gbowee, Dalai Lama, Aung San Suu Kyi, Nelson Mandela, dan Elie Wiesel. Mungkin saya juga terpikir pada Winston Churchill dan Inggris yang berjuang melawan Nazi Jerman, Rosa Parks yang berjuang menuntut haknya untuk mempertahankan kursinya di BIM, dan Muhammad Ali yang setia pada keyakinan agamanya dan menolak berperang di Vietnam. Mungkin saya juga diingatkan pada Helen Keller yang mampu mengalahkan kekurangannya demi memajukan hak-hak orang lain, Sir Ernest Shackleton yang berhasil mengalahkan rintangan yang mengejutkan untuk menyelamatkan kru kapal Endurance, atau Galileo yang menantang gereja ortodoks demi memajukan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, sesudah menggunakan peraturan selama 7 tahun dan mendengar dari begitu banyak orang di seluruh dunia, saya mengetahui kepastian yang sangat penting. Setiap hari hidup penuh dengan saat-saat yang menakutkan, tidak pasti dan sulit. Menghadapi saat-saat ini serta membuka kesempatan, keajaiban, dan kegembiraan dalam hidup Anda membutuhkan keberanian yang besar. Keberanian adalah hal yang diberikan oleh hashtag 5 second rule kepada Anda. Peraturan memberi Josh keberanian untuk percaya pada nilai dirinya dan meminta kenaikan gaji. I believe in Josh. Saya menentukan pilihan dalam waktu 5 detik atau kurang untuk berbicara kepada bos saya mengenai kenaikan gaji yang seharusnya saya terima. Saya memutuskan untuk membiarkan dia tahu betapa berharganya saya mendapat kenaikan gaji $2. Sesudah meminta kenaikan gaji dan mendapatkannya, masih ada kejutan lain yang menunggu dalam pembayaran gaji berikutnya yang lebih besar. Cinta yang tidak terduga. Sungguh teriakan yang hebat. Terima kasih banyak, saya juga mencintai Anda. Pemegang keuangan saya memberi kejutan seminggu kemudian. Ketika saya memperhatikan slip gaji saya, mereka menambahkan $1. Sehingga saya mendapatkan kenaikan $3. Saya terkejut. Saya teringat pada apa yang dia ucapkan selama pembicaraan kami. Anda terlalu berharga. Lalu tanpa ragu dia setuju untuk memberikan $2 yang saya minta. Membaca dan filosofi telah memberi saya keberanian dan keseimbangan. Sekali lagi terima kasih banyak. Sukses selalu. Saya selalu siap bila Anda membutuhkan saya. Teman Anda, Josh. Peraturan memberi Bryce keberanian menyediakan waktu 2 tahun untuk menulis dan menerbitkan sebuah buku masak. Dan dia tidak berhenti di sana. Dia berhasil meminta Barnes dan Noble untuk menyelenggarakan acara penandatanganan buku. Seperti yang dikatakan oleh Bryce, Anda bisa meraih apa saja yang menjadi hasrat Anda dan bersedia berusaha untuk meraihnya. Bryce Palmyra. Setelah dedikasi dan kerja keras selama 2 tahun, saya berhasil menerbitkan buku masak saya yang pertama, Things to Bring My Family When I Die. Tetapi, saya ingin mendorong diri saya sedikit lebih maju lagi. Saya ingin menyampaikan kepada pelatih kehidupan, motivator, dan analisis hukum CNN, Mel Robbins, mengenai hal ini. Beberapa detik kemudian, saya mulai menulis surel yang akan mengubah hidup saya. Anda memang luar biasa, Mel. Dunia membutuhkan lebih banyak orang seperti Anda yang mengajar kami untuk meraih bintang. Hashtag 5 second rule. Adakah yang lebih keren? Pada waktu itu, Bryce baru berumur 15. Peraturan membantu Martin mendorong 9 tahun alasan demi alasan dan menginjak rem itu dengan keras. Untuk kembali ke bangku kuliah dan mengejar gelar sarjananya yang akan memberinya karir yang lebih memuaskan. Perihal TED. Cara untuk menghentikan Anda merusak diri sendiri berulang-ulang. Pesan, Hai Mel, saya menyaksikan presentasi TED Anda sore ini dan menurut saya acara itu menyenangkan, mencerahkan, dan yang terutama adalah memberi banyak hal untuk saya renungkan.
Setelah mengalami masalah depresi dan kegelisahan sejak lulus dari universitas pada usia 30-an, saya menginjak rem-rem itu dengan keras selama 9 tahun terakhir ini. Dengan memberikan alasan demi alasan untuk tidak melanjutkan kuliah dan meraih gelar sarjana saya. Akibatnya sejak saat itu saya terjebak dalam pekerjaan administrasi yang mendasar. Saya menuruti saran Anda mengeluarkan buku-buku lama saya agar dapat mengejar pelajaran-pelajaran sebelumnya dan mulai mencari secara daring gelar sarjana yang tepat untuk saya. Terima kasih karena sudah memberi dorongan yang saya butuhkan. Saya sadar bahwa saya masih berada di kaki gunung dan baru akan mengambil langkah pertama saya. Saya juga tahu bahwa saya akan tersandung, tetapi sekarang saya tahu bahwa ada orang-orang yang menginspirasi saya, seperti Anda, yang dapat saya rujuk guna membantu saya untuk melangkah lagi. Banyak terima kasih. Juanita, belajar untuk mendengarkan kearifan batinnya daripada berpikir soal mencari pekerjaan dari perusahaan yang direkomendasikan oleh temannya. Dia justru mengangkat telepon dan menghubungi perusahaan itu sekarang juga. Dan tebak apa yang dia peroleh? Tepat seperti yang dia ingin dapatkan, yaitu pekerjaan impiannya. Juanita, kisah The 5 Second Rule. Saya sudah melakukan banyak pencarian batin, mencari pekerjaan baru, bertanya kepada diri sendiri apa yang saya inginkan. Saya tidak lagi mengatakan kepada diri sendiri bahwa saya puas dengan pekerjaan saya sekarang. Saya tidak bisa lagi menyangkal kenyataan bahwa saya menginginkan, membutuhkan, dan layak mendapatkan lebih. Teman saya sudah 3 kali memberitahu saya tentang sebuah perusahaan. Saya mendengarkan ceramah TED Talk Anda dan berkata kepada teman saya bahwa saya akan menutup teleponnya dan segera menghubungi perusahaan itu. Dan itulah yang saya lakukan. Hasil akhirnya sekarang saya mempunyai pekerjaan baru di perusahaan itu, lebih baik daripada pekerjaan manapun yang pernah mewawancarai saya. Belajar tentang hashtag 5 Second Rule menjadi titik balik bagi Gabe. Setelah menyadari bahwa saya bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya, Gabe menggunakan peraturan untuk mengubah hidupnya dengan merintis perusahaan virtual reality-nya sendiri. Hari ini dia sedang menciptakan karir impiannya. Gabe, Marketing and Branding Consultant atau Virtual Reality Developer. Berawal dari manajer pemasaran yang biasa-biasa saja, lalu menjadi pemilik perusahaan virtual reality yang terkoneksi, berdedikasi, dan berkembang. Saya sedang dalam perjalanan untuk mewujudkan karir impian saya. Sebelumnya, saya oke saja dengan keadaan yang biasa-biasa saja. Saya lupa bahwa saya bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya. Kehidupan Christine berubah selamanya karena kini kekasihnya mempunyai cara untuk melawan kecanduannya pada obat-obatan. Setiap kali dia merasakan keinginan untuk kembali ke salah satu dari obat-obat itu, dia menggunakan hashtag 5 Second Rule untuk memerangi kecanduannya dan melatih kembali pikirannya. Dia menghitung mundur 5, 4, 3, 2, 1 kepada dirinya sendiri guna memicu munculnya perilaku baru, dan pola pikirnya pun berubah sama sekali sehingga dia mampu menjalani hari-harinya. Halo, saya melihat Anda di Saint Family Reunion musim panas yang lalu. Kekasih saya dan saya hadir di sana. Kisah ini terutama mengenai dia, bukan saya. Anda telah mengubah kehidupan kami dengan peraturan 5, 4, 3, 2, 1. Dia sedang memulihkan diri dari kecanduan terhadap obat-obatan yang tidak diketahui oleh sebagian besar orang. Akhirnya, dia berhenti mengonsumsi segala jenis obat tepat sebelum kami memulai perjalanan kami ke Nashville, di mana kami melihat Anda. Sejak saat itu, dia menggunakan peraturan 5, 4, 3, 2, 1. Anda setiap kali dia merasakan keinginan untuk kembali pada salah satu dari obat-obatan itu. Dia mengucapkan peraturan itu kepada dirinya sendiri dan pola pikirnya pun berubah sama sekali sehingga dia mampu menjalani hari-harinya. Terima kasih dari lubuk hati saya yang terdalam. Terima kasih karena sudah membagikan kisah Anda. Bahkan keberanianlah yang saya butuhkan untuk bangkit dari tempat tidur. Bangkit dari tempat tidur terasa menakutkan karena itu berarti saya harus menghadapi masalah saya. Sulit sekali menatap diri saya di cermin dan menerima kenyataan bahwa saya berumur 41 tahun. Sementara kehidupan dan karir saya berada dalam keadaan kacau. Rasanya tidak mudah membayangkan bahwa mungkin saya tidak akan mampu memperbaiki keadaan yang suami dan saya alami.
Keberanian adalah hal yang dibutuhkan oleh putri saya di kelas sejarah SMA-nya untuk meletakkan pena lalu mengangkat tangannya. Keberanianlah yang dibutuhkan oleh tim Anda untuk meningkatkan kepedulian mereka terhadap Anda. Dan keberanian jugalah yang diperlukan oleh anak-anak Anda untuk mengatakan kepada Anda apa yang sebenarnya terjadi. Memasukkan profil Anda ke sebuah situs kencan daring atau memblokir mantan Anda di telepon bisa terasa seperti sebuah tindakan yang berani. Begitu pula menggunakan teknologi baru untuk bisnis Anda atau melangkah masuk ke dalam rumah dan menghadapi langsung masalah-masalah Anda daripada menuang minuman lantas meringkuk di depan TV. Saat saya mulai menulis buku ini dan mengumpulkan berbagai kisah dari orang-orang di seluruh dunia yang menggunakan peraturan, menjadi jelas bagi saya bahwa di dalam setiap keputusan terdapat keberanian 5 detik yang mampu mengubah segalanya dalam hidup kita. Semakin sering kata keberanian muncul, semakin saya mulai berpikir apakah ada sesuatu dari salah satu momen keberanian paling bersejarah yang akan membantu saya lebih memahami sifat dari keberanian itu sendiri. Orang pertama yang muncul dalam benak saya adalah Rosa Parks. Mungkin Anda sudah mengetahui kisah tentang bagaimana Rosa Parks mencetuskan gerakan hak-hak sipil Amerika pada malam hari di bulan Desember yang dingin tahun 1955, ketika dengan tenang dia menolak menyerahkan kursinya di bus untuk seorang penumpang kulit putih. Momen keberaniannya mengajarkan kepada kita semua bahwa bukan tindakan besar yang mengubah segalanya, melainkan tindakan paling kecil di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Dia tidak merencanakan untuk melakukan apa yang dia lakukan malam itu. Nyonya Park menggambarkan dirinya sebagai jenis orang yang berusaha untuk sedapat mungkin menjauh dari masalah. Satu-satunya rencana yang akan dia lakukan malam itu adalah pulang, setelah seharian bekerja dan menikmati makan malam bersama suaminya. Malam itu sama seperti malam-malam yang lain, sampai sebuah keputusan mengubah segalanya. Penasaran, saya menggali dan meneliti apa saja yang bisa saya temukan tentang Nyonya Park. Mulai dari arsip nasional, biografi, wawancara radio, dan artikel dalam surat kabar. Yang saya temukan sungguh luar biasa. Hanya beberapa minggu setelah penahanannya, dia memberikan sebuah wawancara radio untuk Sidney Roser di Pacifica Radio dan website. Arsip nasional memiliki rekamannya. Berikut ini bagaimana dia menjelaskan momen bersejarah itu dengan kata-katanya sendiri. Pada saat bis mengarah keluar kota di perhentian ketiga, penumpang kulit putih sudah memenuhi bagian depan bis. Ketika saya menaiki bis, bagian belakang sudah terisi dengan penumpang kulit berwarna. Bahkan ada yang mulai berdiri. Kursi yang saya duduki berada pada barisan pertama kursi-kursi yang digunakan oleh penumpang negro di rute ini. Pengemudi sudah memperhatikan bahwa bagian depan bis penuh dengan penumpang kulit putih dan ada 2 atau 3 pria yang berdiri. Dia menolak ke belakang, lalu meminta kursi yang kami duduki. Penumpang-penumpang lain dengan sangat enggan memberikan kursi mereka, namun saya menolak. Pengemudi berkata bahwa jika saya tidak mau meninggalkan kursi saya, dia terpaksa menghubungi polisi. Lalu saya berkata kepada dia, telepon saja polisi. Kemudian penyiar radio mengajukan pertanyaan yang amat penting. Apa sebenarnya yang membuat Anda memutuskan untuk menjadi orang yang setelah apa yang terjadi pada Jim Crow dan pemisahan selama ini, apa yang membuat Anda pada saat itu memutuskan bahwa Anda akan mempertahankan kursi itu? Dia menjawab dengan sangat sederhana. Saya merasa bahwa saya sudah tidak diperlakukan dengan benar dan bahwa saya berhak untuk mempertahankan kursi yang saya duduki sebagai penumpang di bis itu. Penyiar kembali mendesak dia karena mengetahui bahwa dia sudah diperlakukan tidak sebagaimana mestinya selama bertahun-tahun dan ingin mengetahui apa yang membuat dia mengambil keputusan saat itu. Dalam wawancara tersebut, dia berhenti sejenak kemudian berkata, "Saya rasa waktunya sudah tiba bahwa saya didesak sampai sejauh saya mampu bertahan untuk didesak." Penyiar bertanya, apakah dia sudah merencanakan tindakannya dan dia berkata,
Tidak. Dia bertanya apakah bisa dikatakan ini hanya suatu kebetulan. Dia setuju bahwa memang itu hanya suatu kebetulan. Ini keterangan yang sangat penting. Rosa Parks tidak ragu atau tidak memikirkan tindakannya. Semua berlangsung begitu cepat. Dia hanya mendengarkan suara hatinya yang mengatakan kepada dirinya, saya sudah diperlakukan tidak sebagaimana mestinya. Lalu dia mendesak dirinya untuk mengikuti suara hati itu.